warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diva Gustina. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 4 sistem komputer. Yuk simak videonya. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna. A. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, prosesor, RAM, dan printer. B. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau yang mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Yang kedua, jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro. Mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua, komputer profesional atau profesional komputer. Komputer profesional atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya yaitu komputer dan laptop. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer
peralihan dari komponen personal ke komputer mini yang dipakai di produksi. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. 4. Mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan memiliki kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengelolaan informasi perusahaan skala menengah. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai servis atau peladen. Yang keenam, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Misalnya, NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya, menu, dialog, dan lain-lain. Yang keempat, mini komputer. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Contoh,
dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi pengajian di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi sistem operasi terbagi menjadi 10 penjelasan. Yang pertama, menyelesaikan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.